Balik lagi kita di Cakap Buntal. Kali ini kita bakal bercakap sama seseorang kawan lama saya. 20 tahun lah kali berkawan. Dari SMA kelas 1 sampai sekarang. Tapi dia sudah jadi pengusaha sukses dan pengusaha tanpa riba. Nah, kita bakal bercakap-cakap dengan Hendra Nanda. Apa kabar, Hen? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Jenggot agak panjang nih. Tempat bidadari begantung. Oh iya. Jadi pas terakhir nanti tinggal ditarik ya, nak? Gimana, En? Yellow Ponsel semakin berjaya dan semakin oke ya? Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan seperti ini masih tetap bagus lah. Tapi kalau ngomong soal pandemi, En, banyak orang bilang dalam tanda kutip itu neraka dalam ekonomi lah. Yellow Ponsel merasakan itu nggak sih? Alhamdulillah sih tidak ya, karena saya berkecimpung di dunia handphone ini udah lama. Terus kita bisa bandingkan tahun ke tahunnya, dan ini merupakan tahun yang karena pandemi ini kita bisa lihat statistik penjualan. Nah, kebetulan handphone itu merupakan kebutuhan yang udah primer sekali. Primer ya? Iya, karena bangun tidurnya nyari HP loh. Apalagi dalam kondisi lockdown, nggak boleh keluar. Jadi favorit sekali handphone. Nah, kenapa sih beli handphone harus di Yellow Ponsel? Bergaransi resmi. Nah, kenapa harus memilih smartphone bergaransi resmi? Yang pertama, adanya perlindungan jika smartphone rusak dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, kamu akan terhindar dari terblokirnya handphone kamu karena adanya peraturan pemerintah yang sudah diimplementasikan di tahun 2020 ini. Nah, selain mendapatkan garansi resmi dari pabriknya, Yellow Ponsel juga memberikan garansi seumur hidup untuk softwarenya. Jadi jangan khawatir jika handphonemu lemot, stuck logo, ataupun kerusakan yang bersifat software. Setiap pembelian smartphone di Yellow Ponsel akan memberikan aksesoris gratis untuk Anda. Jadi Anda tidak perlu lagi mengeluarkan dana ekstra untuk smartphone Anda. Seperti contoh ini, untuk case-nya kita kasih gratis, tempered glass maupun earphone. Ketika smartphone Anda bermasalah, Anda bingung menentukan budget Anda mau pilih smartphone yang mana, kami memiliki konsultan yang bisa diajak sharing. Selain menjual smartphone baru bergaransi resmi, kami juga menjual second. Dan jangan khawatir, second yang kami jual bergaransi 2 bulan. Selain kami menjual offline, kami juga fokus pada penjualan online yang dilayani dengan admin kami yang siap membantu Anda. Dan untuk Anda yang ada di luar Pontianak, jangan khawatir karena Yellow Ponsel memberikan layanan gratis ongkir seluruh Kalimantan Barat dengan packing yang aman dan selamat sampai tujuan kami jamin. For your information, bahwa Yellow Ponsel Pancasila tidak memiliki cabang dan sudah berdiri di tahun 2010. Pastikan Anda membeli di Yellow Ponsel Pancasila. Jadi enggak terpengaruh sama sekali ya. Tingkat penjualan juga ya stabil atau menurun nih? Alhamdulillah malah meningkat. Malah meningkat ya. Nah, itu buat semua orang, kadang-kadang banyak sekali teori ekonomi yang bilang bahwa ada beberapa hal yang meningkat. Yang pertama itu penjualan handphone, kemudian bisnis digital ya. UMKM dengan pola e-commerce seperti itu. Jadi bisa masuk ke semuanya. En, aku mau tahu cerita dulu lah. Setahu aku dulu EN sebelum kuliah di Polnet Pontianak nih, pernah kuliah di UPN Veteran Jogja. Iya, benar. Apa, tambang ya? Bukan, teknik industri. Teknik industri ya? Di Pontianak belum ada. Waktu itu belum ada ya? Belum ada di Pontianak. Teknik industri, kemudian karena dana, akhirnya pulang ke sini. Benar. Dan jadi penjaga SPBU di Simpang Kota Baru. Benar. Di depan HKBP atau sekarang sampingnya Rumah Radang tuh. Benar. En, Ya. cerita dong soal itu.
Kalau untuk perjalanan hidup ya namanya juga saya ditinggal orang tua itu dari kecil sekali. Jadi ibu saya ditinggalkan saya umur 4 tahun dan bapak itu meninggal ketika saya umur menuju 7 tahun. Jadi bisa dibilang single fighter di umur segitu tuh emang benar-benar udah memupuk saya tuh jadi pribadi mandiri gitu jadinya. Jadi nggak masalah untuk masalah kerja apa segala itu biasa. Mandiri, tidak takut sama siapa-siapa. Yes. Jadi ingat dulu waktu di asrama, kalau di asrama itu kan senior tidak pernah salah, dilawan sama dia. Dilawan sama dia dan dia selalu jadi provokator. Itu proses. Jadi ketika dia ribut sama senior misalnya, semua pasti akan ikut dukung dan bela dia. Sampai aku nendang bohlam depan kantin ya nak. Sampai pecah. Jadi itu perjalanan yang panjang yang mungkin orang tidak banyak tahu. Kadang-kadang kan orang banyak ngelihat udah sukses aja kan, udah kayak sekarang gitu loh. ENC nyaman kalau ngomong berusaha, kemudian harus mulai dari bawah. Rupanya memang mulainya dari penjaga SPBU. Dan aku ingat dulu dirimu tuh menawarkan ke semua orang waktu itu zaman BBM kalau nggak salah. Zaman BBM. Servis keliling, ngambil HP bekas. Bener. Mau diserviskan sama aku ya, harga cincai lah loh, dia bilang gitu. Itu tuh mulai menyukai itu kenapa? Ada yang mendorong atau memang melihat bahwa suatu saat ini jadi peluang nih? Jadi dulu waktu zaman BlackBerry itu saya tumbuh di zaman BlackBerry dan mengenal tuh benar-benar zaman BlackBerry. Padahal sebelumnya juga saya ambil tuh namanya Nokia. Tapi waktu zaman BlackBerry kok ini benar ada peningkatan pesat dibanding dengan zaman sebelumnya, sebelumnya. Nah pada saat itu saya ikutlah sama orang walaupun saya nggak digaji. Saya ikut salah satu toko handphone yang lumayan terkenal di Pontianak. Sebut namanya dong. Tarasilindo. Itu namanya. Yang bawa dirimu siapa? Saya dulu tuh saking pengennya punya BB, jadi saya uang gaji saya tuh saya belikan BB. Namun ketika gaji di saya kerja di PLN sebagai itu teknisi ya. Jadi pada waktu itu pengen sekali pakai BB. Namun itu setelah jadi jaga SPBU atau gimana? Sebelum. Sebelum. Kalau SPBU itu saya di zaman kuliah. Oke. Jadi pas zaman kuliah di Polnep ya? Di kuliah Polnep. Jadi saya tuh kerja sambilan di SPBU dan ngajar di salah satu, saya lupa namanya, bimbingan belajar dia. Nah, itu saya juga ambil. Jadi sambil belajar. Nah, jadi setelah lulus saya kerja di PLN. Nah di PLN itu tahun 2010 saya sebagai teknisi dan masih belum organik. Honor lah. Honor ya. Dengan gaji 600 ke? 700 ya, pokoknya total dengan kompensasi gaji uang makan tuh 12 ya? Dengan uang makan. Jadi itu udah selesai kuliah tuh? Udah selesai kuliah. Nah, jadi saya sebenarnya banyak kerja. Ada kerja di Surabaya jadi pembuat aki ataupun banyak, tapi nggak terlalu lama, nggak terlalu menekuni saya. Jadi pada zaman kerja di PLN itu saya pulangnya tuh selalu ke tempat Koko ini, Ahoy namanya. Dia tuh pemasok BlackBerry yang zaman itu ya? Iya, jadi namanya BM lah itu namanya ya. Nah dari situ saya belajar. Dia nggak tahu ini, saya belajar otodidak, jadi saya tahu dan saya ajarkan dia. Begitu seterusnya. Ujung-ujungnya saya ada inisiatif untuk berhenti kerja di PLN dan menekuni jual beli smartphone dengan gratis tadi tuh, gratis. Ini untuk menarik perhatian karena saya baru terjun. Nah, jadi saya datanglah ke rumah-rumah untuk menawarkan jasa insta ulang. Dulu BB itu terkenal sekali stuck logo, nah, itu kan. Jadi saya datang tuh bawa laptop dan laptop itu saya pinjam sama teman saya. Itu pun pinjam ya? Iya, pinjam. Laptop itu saya pinjam. Saya ingat sekali karena laptop itu tuh benar-benar berjasa ya. Dan yang punya pun sebenarnya nggak pernah megang. Nggak dihiraukan lah. Jadi saya pakailah untuk install handphone customer. Nah dari itulah saya belajar, saya tekuni terus dan alhamdulillah ketemu passion saya ujung-ujung. Padahal saya passion saya itu sebenarnya kurang bukan di situ ya? Iya, kurang di handphone karena saya pun teknik mesin, nggak ada hubungannya lah. Nggak ada hubungannya lah dengan jalurnya dengan handphone. Nah,
Kalau misalnya apa katanya, untuk menekuni dunia handphone itu benar-benar baru waktu kerja di PLN. Oke, yang menarik adalah ketika kita tekun, maka kita akan berhasil. Itu kan kata-kata yang kita dapatkan dari dalam asrama tuh kan. Ketika kita tekuni sesuatu, maka suatu saat sesuatu itu bakal menghasilkan. Nah, bicara duit dulu nih. Iya. Nah, kok bisa akhirnya menekuni itu gitu loh? Kok akhirnya ya udahlah aku pilih jalur inilah. Iya. Apa sih alasan utamanya? Dasarnya apa? Sebenarnya untuk menentukan saya harus buka counter handphone ya, sebenarnya counter handphone. Pemula baru dan dengan keterbatasan, saya mencoba ini itu 2009 ya? 2010. 2010 saya ya? memulai 2010 dan bertemulah dengan teman-teman yang SMA dulu kan. Yellow itu coba jelaskan. Yellow itu nama orang sebenarnya. Coba sebutkan. Jadi yellow itu benar-benar bukan warna kuning. Ya, tapi itu benar ketiga teman saya yang termasuk saya yang join waktu itu join membangun usaha ini. Jadi usaha ini dibangun dengan Yendi. Terus LL itu Elon. Panggilan sehari-hari saya waktu di asrama yaitu Elon, dan W-nya itu Helmus. Nah, dan ketiga ini semuanya dan kedua orang ini itu dia sekarang udah menekuni bidang masing-masing. Yang satu polisi, Kapolsek di Kalimantan Selatan. Yang satunya bosnya Gojek di Pontianak. Iya benar. Jadi alhamdulillah ketiga ini udah masing-masing. Jadi alhamdulillah saya pun dengan tanpa bantuan mereka berdua ini sebenarnya luar biasa yang untuk dua orang ini kan, karena mereka lah pendiri Yellow Ponsel sebenarnya. Namun karena mereka kesibukan masing-masing dan penjualan masing-masing, jadi saya pemilik jadinya. Nah, titik tolak atau transformasi dirimu akhirnya bisa mengembangkan bisnis. Pasti kan bisnis itu nggak langsung seperti sekarang nih. Dengan countermu yang ada di Jalan Gusti Hamzah di Pancasila. Sebelumnya ada di depan BPKP juga di Pancasila, begitu komplek BPKP ya. Akhirnya pindah begitu ya. Pasti ada jatuh bangunnya. Jatuh paling sakit tuh kayak mana waktu itu? Waktu itu saya nakal makanya saya jatuh ya. Jadi waktu tahun nakalnya peluk nih. Aduh. Nakal lah ya. Nakal laki-laki lah ya. Nakal laki-laki. Jadi waktu tahun sebelum nikah lah ya. Sebelum nikah. Istri saya nanti tanya jadi tahun 2013 lah ya, 13-14 itu masih ada perkumpulan nakal-nakalnya gitu. Jadi kita masih mengenal dunia malam kenapa, tapi saya tidak narkoba ya. Tapi yang lainnya tuh itulah. Jadi itulah bisa kemarin itu jatuh gara-gara ya. Jatuhnya duit habis, ketipu atau gimana? Pertama nakal ya, yang kedua campur ditipu lagi. Jadi sama teman sendiri. Sama teman sendiri. Tapi bisnis kalau nggak ketipu nggak bisnis. Kan keren tuh kalau misalnya kamu ditipu berapa? 50 juta. Kan bayangkan ditipu aja 50 juta ya. Lagi. Nah itulah seperti kalau bisnis kalau nggak ditipu itu bukan bisnis. Karena di situ bisnis lah, di situ ada main perasaan. Cocok nggak dengan ini? Cocok gak kita nanam modal dengan ini kan gitu. Jadi ada seperti apa ya? Kalau dibilang judi nggak cocok ya, karena kita nggak mempertaruhkan sesuatu. Tapi kita teknik marketing lah. Nah itu tadi aku udah mention soal teknik marketing. Beberapa tahun belakangan sejak dirimu hijrah, ya bolehlah dibilang hijrah ya. Dengan EN yang dulu kan beda lah. Kalau banyak yang belum tahu, EN yang dulu ya mirip-mirip saya lah. Dan mirip-mirip teman-teman yang lain lah gitu loh. Sebelum dirimu hijrah, ada pola bisnis juga yang berubah. Yakni mengutamakan dan mengedepankan ekonomi syariah tanpa riba, menolak semua jenis kredit, dan kemudian tanpa bunga. Seperti itu. Kenapa akhirnya memilih itu? Apakah hanya untuk mengikuti ajaran agama atau memang punya sesuatu yang ini sebenarnya menarik nih. Ini yang sebenarnya diajarkan oleh agama. Sebenarnya ini memang tuntunan kita untuk hidup. Apakah karena itu atau ada hal lain? Sebenarnya kalau bagi saya itu apalagi lah yang mau dicari ya. Karena bukan kita harta ataupun yang berkaitan dengan materi itu bukanlah tujuan sebenarnya.
karena saya juga udah punya anak, punya ini, dan saya harus menafkahi istri saya dan anak saya itu dengan yang halal. Ya. Walaupun saya nggak berani saya menolak semua hal jenis riba, kita nggak tahu juga ya. Karena dunia ini mudah sekali Allah membalikan hal yang positif dari kita bisa jadi keluar dari negatif kan. Tapi minimal udah ada duluan lah ya. Caranya seperti tidak menerima kredit, kemudian mengagunkan sesuatu seperti itu. Apa memang ya tidak secara eksplisit memang kita anti riba sama sekali, kita kan juga nggak tahu begitu. Seperti yang En bilang tadi. Tapi kenapa itu diambil begitu? Saya waktu tahun 2015 itu pernah kerjasama dengan teman untuk kredit handphone. Jadi itu dengan bunga, dengan apapun itu lah pokoknya. Jadi titik itulah saya harus nih nggak boleh yang berkaitan itu. Untungnya lumayan besar. Tapi di situ kita tuh ada rasa jalin ya. Dengan harga handphone yang harganya 2 juta bisa jadi 4 juta ataupun kurang dari 4 juta dikit. Nah di situ saya juga kok saya walaupun udah dapat untung tapi kok nggak maju-maju. Nggak berkah. Gitu aja gitu kan. Oh jadi saya harus memperbaiki apa yang harus saya perbaiki. Nah ketika itu ya saya ketemu lah teman-teman yang satu visi. Kalau satu gaya lah ya untuk penjualan. Oh rupanya ini emang nggak boleh gitu bang. Walaupun dengan untung yang besar, kamu nggak akan dapatkan kenikmatan dari situ. Dari situ saya benar-benar lepas, stopkan. Walaupun itu dalam keadaan rugi besar, saya stopkan. Saya nggak tagih lagi orang-orang yang masih berutang. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya tidak melayani kredit walaupun dengan leasing ataupun dengan bank ataupun dengan yang lainnya. Jadi emang benar jual secara tradisional. Ada uang, ada barang, gitu aja. Berubah enggak pendapatan yang dirasakan dengan tidak menggunakan kredit atau tanpa riba itu? Alhamdulillah benar-benar terasa. Kalau hitung-hitungan ekonomi kita harus pakai hitung-hitungan dong. Ada hitungan. Berapa persen perubahannya? Ini lama ya, udah lama. Dari 50 sampai, nggak usah di bawah 50% lah, 50 sampai 100. Kira-kira berapa persen pendapatan yang akhirnya kalau kita pakai bahasa agama diridhoi oleh Allah gitu loh. Dan akhirnya jauh ya, saya juga kurang mendalami yang hal-hal itu. Tapi intinya saya merasakan benar-benar puas dan mendapatkan hasil yang nampak ya, yang nampak. Yang kemarin itu nggak nampak, nggak ada bekasnya lah ya. Mungkin habis putar-putar gitu aja. Mungkin karena saya sekarang dibantu sama istri yang bisa memanage keuangan saya kan. Jadi alhamdulillah lebih oke lah keuangannya dibanding yang kemarin. Nah, terlepas dari riba pun istri saya juga benar-benar membantu tentang keuangan ini. Ya, mungkin buat yang nonton Cakap Buntal, istrinya juga berusaha buka toko busana ya. Busana anak-anak ya. Anak-anak. Dan ada counter handphone juga di dalam itu. Untuk sementara kita stop karena ada nama counter yang sama. Jadi kita stop daripada orang bingung. Jadi kita stop dulu counter yang di Jalan Kota Baru itu. Nah, En, siapa sih orang yang bisa bikin EN akhirnya masuk begitu ke jalur syariah seperti ini, ekonomi syariah? Sebenarnya tidak ada yang mengarahkan saya ke arah sana. Cuma alhamdulillah saya tuh punya teman yang baik sekali. Jadi dia selalu mengingatkan saya ketika saya keluar nih jalur nih. Seharusnya nggak boleh gini, dagang tuh harus gini. Ada tuh teman-teman yang seperti itu. Jadi kita tuh benar-benar sebut dong namanya. Namanya Syukur namanya. Benar-benar mengarahkan saya, walaupun saya tidak sepenuhnya menjalankan segala syariat yang ada, tapi paling minimal dia memberikan garis-garis besar. Itu yang boleh saya lakukan atau tidak. Karena dagang ini sebenarnya harus benar-benar kita kita pahami benar. Dagang itu akad ya, akad suka sama suka. Jadi sekecil apapun harus ridho sama ridho. Nah, apa trik? Ya, semua bisnis pasti punya trik, punya strategi, punya planning. Ada disebut bisnis plan, marketing strategi, dan lain-lain lah. Apa strategimu yang akhirnya selain harga ya, selain harga begitu,
yang semua orang mau beli handphone ingatnya Yellow Ponsel gitu. Ini bukan endorse ya. Saya enggak kawan-kawan di Rumah Jurnalis Pontianak belum ada yang dikasih handphone nih. Apa strategimu? Sebenarnya tuh semua marketing itu hanya satu. Jangan sampai membuat konsumen kecewa. Benar. Dalam hal apapun. Oke. Pertama ya, kalau misalnya dalam hal jual beli, jangan sampai mereka tuh nggak enak maksudnya tuh. Kok datang, kok kita sambut dengan yang lesu-lesu semua ya, nggak segar kan, jadi mereka pun nggak enak. Nanya pun nggak lepas. Nah, di situ kita tadi keramat tamahan, kenyamanan ruangan itu juga kita harus perhatikan. Itu dari dalam. Dan yang kedua, saya juga harus ada kalau untuk strategi saya itu, saya setiap bulannya saya harus menghabiskan berapa persen penghasilan saya untuk marketing. Oke. Nah, itu bisa. Contohnya? Bisa berupa kita mencari orang yang selebgram gitu. Salah satunya juga bisa orang yang kita percaya bisa mengendorsekan barang kita. Yang kedua juga dari pertemanan penjual handphone ini banyak di Pontianak. Oke. Nah, kita jalin. Nah, itu dia. Itu yang mau kutanyakan, cuman udah masuk ke situ kan. Kolamnya ini kan sama nih. Ibarat kolam ikan ya. Mungkin penonton Cakap Buntal bisa membayangkan seperti itu. Ibarat kolam ikan, kalian ini sama-sama mancing di kolam yang sama. Yes. Tapi kenapa dirimu yang ya cukup bersaing lah dengan yang lain dan bisa mendapatkan customer yang lebih banyak seperti itu? Satu kata, branding. Oke. Nah, ya, branding itu namanya. Jadi Yellow Ponsel tuh udah membranding dirinya kalau itu tuh dia hanya menjual resmi. Jadi dengan kata seperti itu, insya Allah orang juga berpikir positif nih. Jangan-jangan ngambil dari JDID enggak? JDID apa ya? No. Jadi semenjak Yellow Ponsel tuh benar-benar sekarang tuh emang fokus penjualan resmi. Oke. Nah, di luar dari itu juga dia membranding dirinya tuh layanan pernah jualnya harus lebih oke. Karena banyak tuh orang jual handphone setelah beli datang lagi udah nggak tahu tuh yang belinya di mana. Jadi kita tuh benar-benar ada kedekatan dengan konsumen. Oh, beli di sini, oh ini abang yang mana, namanya ini nih. Itu juga benar-benar orang tuh lebih lebih ya abang Yellow jadi kan gitu. Jadi itulah salah satu saya membranding diri dengan resminya tadi, dengan keramaan tamah. Jadi orang tuh benar-benar ingat dengan kita. Dan bisa dicek sebenarnya ketika kalau dia selebgram itu biasanya wajar saja followernya puluhan ribu. Tapi ini toko ponsel bisa 30 sekian ribu, 32 ribu ya sekarang ya. Ya. Follower di Instagram. Ya. Jadi dia bisa swipe up sekarang. Udah bisa swipe up, usap ke atas seperti itu di akun Instagramnya. Nah, ini kan sangat mendorong penjualan seperti itu. Yes. Oke, yang pertama harga bersaing lah. Bahkan bisa dikatakan lebih murah. Kemudian ada bonus-bonus kayak tempered glass, kemudian silikon ya? Silikon, headset dan lain-lain. Selain itu, apakah memang kedekatan emosional yang menjadi salah satu orang akhirnya kembali lagi ke tempatmu dan akhirnya menjadi marketing mulut ke mulut? Iya, benar. Repeat order tuh kebanyakan dari orang dia mengajak temannya lagi. Karena kita datang nggak hanya udah beli HP selesai pulang bawa bungkusan, nggak gitu kita. Kita kata orang tuh, saya pun nggak suka dengan bahasa basi ya. Tapi kalau dia datang, kita sambut dengan baik, terus kita tanya namanya, sebut namanya, orang tuh pasti, oh abang ini masih ingat nama saya, kan gitu. Itu tuh benar-benar jadi salah satu trik saya lah untuk biar orang tuh datang lagi gitu. Terus di samping itu juga saya memfokuskan penjualan online juga. Oke. Makanya kapan fokusnya? Fokus tahun berapa waktu itu? Itu tahun 2018 saya baru mengenal Instagram. Oke. Jadi tahun 2018 itu saya benar-benar berbeda nggak tingkat penjualannya? Jauh sekali. Jauh ya? Jadi benar-benar dengan penjualan di Instagram ataupun dengan marketplace lainnya, tapi saya fokus ke Instagram, itu benar-benar penjualan itu meningkat lumayan drastisnya. Oke. Dan banyak sekali
reviewer handphone itu yang punya akun YouTube. Nah, ini Yellow Ponsel juga punya akun YouTube, bisa di Yellow Channel. Di search aja Yellow Ponsel di search YouTube, dan jangan lupa di subscribe. Jangan lupa juga subscribe Rumah Jurnalis Pontianak. Dan kita sekarang lagi taping, syutingnya di Kedai Opini, Jalan Putri Daranante nomor 4. Jun, udah aku promokan ya, Jun? Oke, kita akan sambung lagi nanti. Ada banyak hal yang akan aku ceritakan dan juga EN ceritakan tentang masa lalu. Dan jangan kemana, tetap di Cakep Buntal. Pasti ada jatuh bangunnya. Jatuh paling sakit tuh Bisa dibilang single factor di umur segitu tuh emang benar-benar udah memenuhi ya. dengan gaji 600 ke? 700 ya, pokoknya ada nggak sesuatu barang yang benar-benar kau idamkan begitu, yang kau beli? 13 lah ya, 13-14 itu masih ada perkumpulan nakal-nakalnya gitu. Iya. Oke. Ya, balik lagi kita di Cakep Buntal, masih sama Hendra EN Nanda atau EN Yellow. Yes. Jadi sahabat saya ini memang bergerak di dunia wirausaha, ponsel, dan punya toko busana anak juga di Kota Baru. Dan ponselnya di Jalan Pancasila, Jalan Gusti Hamzah, seperti itu. Tadi kita ada ngupas sedikit soal ekonomi syariah. Ini kan lagi in ya, lagi in. Semua kita tahu bahwa setiap apapun pasti butuh modal kan. Setiap apapun juga pasti butuh perhitungan. Dulu kalau kita bicara modal awal berapa sih kan? Modal awal itu patungan ya, bertiga itu. Nah, dirimu lah. Dia saya. Aduh, sebenarnya dianggap nggak ada saya. Oh gitu. Ya, karena hanya sebagai apa ya, otak lah dari bisnis ini. Jadi saya hanya menjual tablet saat. Berarti benar-benar ya benar ya. From zero to rich gitu, bukan to hero ya, to rich. Maybe ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada. Saya hanya tadi itu dengan teman saya Y dan W tadi itu, Yendi dan W Helmus. Mereka lah yang menjadi support saya dulu gitu. Jadi saya itu emang hanya sebagai penggerak. Nah, seperti itu. Tapi lama-lama akhirnya naik kan? Ya. Keuntungan pertamamu berapa, En? Per minggunya kalau misal kita bagi kemarin bagi berdua ya, tapi yang satunya tuh dia nggak perlu tuh namanya bagi-bagi. Itu per minggunya tuh sekitar 800.000 per minggunya waktu itu. Itu masih jualan pulsa ya? Jual pulsa, jual kota, jual aksesoris kecil-kecilan, servis lah. Dan servis ya. Nah, mulai ke penjualan handphone kapan? Pertama buka fokusnya. Fokus itu sekitar 8 sampai 9 bulan pertama kita buka. Oke. Itu saya beranikan diri, itu saya email satu-satu setiap perusahaan, walaupun kita nggak tahu tujuan itu emailnya untuk marketing nggak atau apa. Jadi saya searching salah satunya yang saya email itu TAM. Dan alhamdulillah dapat respon baik. Oh gitu. Dia nggak tahu tuh yang email tuh orangnya nggak ada uang. Jadi berarti modelnya konsinyasi ya? Dikasih dulu barangnya, baru kalau udah laku baru dibayar? No, enggak. Di dunia handphone itu nggak ada seperti itu. Oh gitu. Ya, jadi kalau ada konsinyasi itu berarti mungkin
pribadi ya. Karena sistemnya tuh dia nggak ada. Jadi gimana? Pas datang barangnya modal kan ya tidak terlalu besar waktu itu ya. Jadi Seingatku nggak terlalu besar waktu itu. Benar. Jadi waktu itu saya email lah namanya salesnya itu, Bang gimana saya nggak ada modal. Saya cerita, ya udah itu saya kasih tempo tuh namanya 1 minggu katanya. Kok nggak laku gimana? Harus bayar sih katanya. Jadi saya tuh mungkin karena dikasih kepercayaan, ujung-ujungnya tuh lupa dengan kok barang ini satu minggu ini harus laku. Dan waktu itu zamannya tuh masih BlackBerry. Laku itu waktu itu seminggu enggak? No. Jadi saya jual rugi. Satu handphone bisa rugi 500, rugi 1 juta. Nah, yang penting bisa bayar. Yang penting bisa bayar. Jadi kita nggak mau ini ngecilin kepercayaan orang nih yang dikasih. Yang penting saya bisa bayar dulu. Nah, jadi rugi terus. Benar. Jadi saya buka usaha itu karena saya tadi mau dapatkan jalan kerja sama yang tadi. Nah, untuk buka jalan. Dan itulah dia rugi. Saya rugi. Nah, jadi karena untuk mencari kepercayaan itu susah sekali. Jadi tapi saya pinjamlah dengan teman-teman yang bisa kita pinjam untuk membayar tagihan di awal. Berikutnya saya udah tahu nih strateginya ini nggak usah untung banyak dulu. Plus kita tingkatkan pelayanan. Makanya adalah di situ gratis insta ulang, gratis ini itu untuk menarik konsumen dulu. Nah, alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan program yang saya kasih tadi itu pre, walaupun sebenarnya nggak pre, kita udah pre. Dan berhasil ya? Dan berhasil. Kalau boleh tahu nih En, berapa unit yang udah dijual dari 2010 sampai hari ini? Masya Allah. Benar-benar kita nggak hitung. Jadi by system, gila itu by system itu di tahun 2018 akhir. Itu baru dengan sistem yang baru bisa kita hitung penjualan. Kalau yang kemarin itu kita nggak bisa hitung karena benar-benar pembukuan, karena saya bukan orang akuntan dan saya orang teknik teknik mesin. Bayangkan teknik mesin disuruh menghitung perhitungan akuntan kan mustahil ya. Jadi kita nggak ada belajar juga, jadi benar-benar manual semua. Untung ambil. Oke, 2018, 19, 2020 berapa unit? Per bulan aja lah ya. Oke, per bulan. Per bulan untuk di toko saya itu sekitar 5 sampai 700. 5 sampai 700 unit. Yes. Handphone. Luar biasa. Dan itu tadi kerja tim. Iya, kerja tim. Oke, tapi poinnya adalah itu bisa terlaksana sampai 500 sampai 700 unit. Ada tidak hubungannya dengan pola ekonomi syariah yang kau terapkan? Pastinya, karena saya tahun 2000 saya pernah ya kerjasama dengan leasing itu di tahun 2017. Saya melihat betapa kejamnya. Saya maaf ya, saya tidak menyebutkan itu ya. Betapa kejamnya leasing itu. Karena kenapa? Karena handphone harganya 2 juta 700. Ya, waktu itu saya pertama kali kerjasama dengan leasing itu. Saya lupa tahun berapa, 2000 berapa. Itu harganya 2.700.000, itu di up lagi sama salesnya jadi 3.400.000. Ditambah lagi uang administrasi 250.000. Oke. Itu belum bulanannya ya? Yes. Dan harga handphone itu dihitung dari bunga itu dari 3.400.000. Bayangkan berapa harus dia bayar. Mungkin handphonenya harganya 2.700.000, yang dia bayarkan totalnya itu kemarin itu sekitar 5 jutaan lebih. Dengan harga normalnya 2.700.000 dan dia harus bayar 5 juta. Itu handphone ya. Jadi pas waktu itu tuh benar-benar saya stop langsung. Ya Allah, ini saya buka jalan nih untuk orang yang dijalimi. Kan dijalimi kan orang kebetulan yang beli waktu saat itu guna kredit itu orang yang buka usaha kecil.
saya betapa saya itu bersalahnya. Merasa berdosa ya? Merasa bersalah karena saya buka jalan. Nih bang, bisa kredit sini bang. Itu saya promo loh. Nah, sampai saat itu karena saya sadar itu harga handphonenya bisa hampir 2 kali lipat, saya langsung stop. Di tahun berapa itu akhirnya menyetop semuanya? Tahun 2017. Itu titik balikmu ya? Tahun 2016 itu saya stop. Oke. Ya, saya stop semuanya. Itu titik balikmu juga? Termasuk ya? Ya, termasuk. Oke. Nah, kalau kita bicara lagi soal dulu aku ingat sekali sampai mau makannya susahnya minta ampun. Yes. Susah sekali. Dan ini bukan menceritakan keburukan ya, enggak. Tetapi waktu dirimu di SPBU, enggak tahu kenapa rezekimu bagus juga waktu itu. Banyak orang ngisi bensin kemudian melihat dirimu dan memberikan lebih begitu. Dan itulah untuk makan dan itu bayar kuliah ya waktu itu. Kalau kita putar lagi video yang dulu apa yang kau rasakan sekarang Aduh, benar-benar harus banyak-banyak bersyukur. Dan jangan sampai saudara saya, anak saya itu merasakan apa yang saya rasakan. Jadi saya tuh sistemnya tuh jangan sampai menyusahkan orang yang terdekat. Kesusahan cukup kita yang merasakan. Orang lain jangan sampai melihat atau merasakan. Tuh prinsip saya dari dulu. Makanya saya 10 bersaudara. Dan paling bungsu ya? Saya alhamdulillah saya nomor berapa sih? Saya nomor 9. Nomor 9. Oke. Itu benar-benar saya buat nggak makan itu saya nggak pernah ngontak mereka. Dan nggak karena nggak mau minta, tapi saya nggak mau sampai mereka susah rupanya adik aku di sana. Saya tak mau terbesit di benak-benak kakak saya seperti itu. Jadi emang benar-benar harus keep, pokoknya harus benar-benar berusaha sendiri gitu. Nah, kalau kita bicara soal yatim piatu, ini sorry to say ya, banyak sekali yatim piatu yang punya pengalaman serupa dengan dirimu, tetapi keluarganya juga ikut membantu Nah, kenapa dirimu menolak untuk dibantu? Apa yang membuat dirimu akhirnya menolak untuk dibantu Saya sebenarnya tidak menolak untuk membantu, cuma saya lebih mengasingkan diri ya. Jadi mereka mungkin mau membantu ketika melihat. Nah, jadi saya tuh menolak untuk dibantu untuk tidak memperlihatkan bahwa kau susah gitu. Kenapa kau mengambil jalur itu Karena saya tuh punya benar-benar gimana ya? Saya tuh sebenarnya hidup tuh ya susah sekali. Sampai-sampai kalau misalnya mau tidur nih, mudah-mudahan mimpi indah. Dulu ya, waktu saya benar-benar pokoknya benar-benar kacau lah waktu itu ya, karena saya kakak saya jauh, keluarga yang karena mama bapak udah meninggal, otomatis tuh saudara-saudara kakak mama bapak tuh kan jadi orang tua agak berjarak ya. Karena kita udah nggak ada penghubung. Nah, nggak ada penghubung antara saya dengan paman bibi saya. Nah, makanya saya itu sendiri gitu. Jadi emang benar-benar saya tuh menghabiskan waktu itu sendiri kebanyakan. Dari saya kuliah, saya ngekos sendiri. Dari saya kerja SPBU, saya tinggal sendiri. Jadi saya itu benar-benar nggak mau sampai nyusahkan. Dan waktu dalam keadaan susah pun saya membiayai adik saya yang masih SMA. Gitu. Nah, jadi saya benar-benar harus fighting, benar-benar fight lah pokoknya waktu zaman itu. Masa terburuk yang pernah dirimu alami apa Banyak ya. Apa? Sampai saya itu waktu itu istilahnya itu aku pengen tidur dulu biar mimpi indah. Saking tuh benar-benar kacau makan nggak bisa. Apalagi udah zaman-zaman itu ya, zaman-zaman libur kuliah. Itu benar-benar sakit sekali tuh. Karena nggak ada teman kan, nggak ada teman yang bisa di nebeng makan ya. Nah, nggak ada nebeng makan atau apa. Jadi saya benar-benar nghabiskan itu nggak ada kendaraan kan. Jadi saya harus stay dulu di kos. Waktu itu saya tinggal di Rusununtan. Nah, jadi saya harus tinggal di situ. Waktu zaman libur berarti sepi. Sepi berarti nggak ada tuh namanya bantuan. Gitu. Hal yang paling sering kau lakukan apa
menangis kah? Atau ngomong sendiri kah? Pada saat terpuruk? Terpuruk. Banyak sih nangis. Alhamdulillah saya selalu selalu. Tapi orang nggak ada banyak yang tahu kan? Ya. Orang banyak tahunya EN yang seperti ini. Ya. Kalau lihat di Instagramnya dia ceria, kemudian halo guys seperti itu atau Assalamualaikum bosku. assalamualaikum bosku gitu. Ya. Orang nggak tahu bahwa dia pernah mengalami sesuatu yang buruk. Bahkan di saat masa buruknya juga dulu, begitu. Orang taunya dia ceria aja, happy aja pokoknya gitu. Kok bisa punya dua pola dalam hidup gitu kan? Kenapa? Memang kau kesampingkan sedihmu atau gimana? Atau nggak mau memperlihatkan sedihmu ke orang lain? Saya bukan orang tipe yang ngeluh, yang harus cerita masalah pribadi ke orang, itu enggak. Karena emang dari dulu tuh ya sakit sendiri, jangan ngajak-ngajak. Kalaupun ada teman dekat ya tempat sharing, bukan tempat minta, ini sharing ya. Jadi bukan tempat harus ini aku enggak gini minta, enggak seperti itu. Tapi kita saling bantu sekedarnya, bukan bantu karena kasihan. Kan beda tuh, bantu karena kasihan dengan bantu karena emang kita berteman gitu ya, beda sekali. Nah, di saat masa-masa terpuruk tuh kan, di satu kamar 3x2 kali ya Rusunawa ya? Iya. 3x2 kan tempat itu atas bawah tuh. Iya, betul. Di pojokan itu, pernah nggak terpikir sampai di posisi ini? Tidak pernah. Saya sebenarnya tidak pernah tidak pernah berpikir saya tuh jadi pengusaha, karena tahunya dulu PNS lah ya. Jadi untuk posisi sekarang nih benar-benar saya benar-benar jauh bersyukur sekali. Karena dulu tuh makan tuh susah. Karena saya tuh pernah nggak ketemu nasi tuh 3 hari tuh, dan bulan puasa tuh pernah gitu Pak. Jadi buka puasa dengan air putih aja? Air putih keran. Yaitu saya tuh benar-benar makan sahur buka itu dalam 2 hari berturut tuh nggak ketemu nasi, hanya minum air keran. Alhamdulillah. Dan jadi itu tuh gimana ya? Dan posisi sekarang tuh benar-benar alhamdulillah benar pokoknya. Kok dendam nggak? Dendam nggak dengan apa tuh? Keburukan masa lalu? Enggak lah, karena itu pupuk ya. Namanya ayam kampung itu lebih jago dibanding ayam kota. Ayam kota ya, ayam putih itu ya. Jadi namanya ayam kampung memang harus cari makan sendiri. Beda dengan ayam kota kan, kekuatannya pasti beda. Nah, maksudku merasa dendam nggak dengan aku pokoknya nggak boleh sampai kayak gini lagi, dan keluargaku, anak-anakku, saudara-saudaraku jangan sampai merasakan apa yang kurasakan, dan aku harus dapatkan sesuatu. Dendam nggak? Ada rasa dendam nggak dengan kesakitan yang kau alami? Oh, jangan sampai terulang gitu ya. Nggak layak. Kita intinya di dunia nih, kalau udah posisi saya mungkin bisa ngomong seperti ini, tapi waktu EN zaman dulu itu mungkin nggak bisa. Tapi intinya jangan sampai kesusahan yang dulu itu nggak bisa jadi pelajaran. EN sekarang seharusnya bisa memberi orang, bukan EN yang harus menjaga hartanya atau menjaga apanya tuh biar nggak jadi pelit lah ya, jadi hitungannya ya. Karena aku jam dulu susah cari uang nih, gitu kan. Nggak seperti itu pokoknya. Jadi kita tahu posisi seperti apa sih kalau misalnya nggak makan tuh. Nah, harus belajar dari itulah. Itu udah pernah merasakan, jadi jangan sampai orang lain merasakan lah ya. Oke. Dari semua yang udah dirimu dapatkan gitu, pasti ada satu benda gitu yang kau idam-idamkan waktu kau sangat-sangat terpuruk dan akhirnya bisa kau beli sampai sekarang. Apa? Banyak ya. Apa kira-kira? Pokoknya kalau aku ada duit aku mau beli ini. Apa ya? Aku mau beli ini, aku mau beli ini. Entah mobil kah, tanah kah, atau apa? Kepikiran. Jadi intinya tuh saya dulu nggak pernah kepikiran mau beli mobil, mau beli tanah, mau beli rumah, itu nggak kepikiran. Nah, seperti itu, jadi udah jauh lah kata-kata mau beli itu. Pokoknya makan aja susah mau beli itu pula kan. Apa yang kau balas akhirnya di saat ini? Mungkin membeli sesuatu itu, udah aku ngumpulkan duit ini, yang penting aku happy, keluarga aku senang, aku beli ini. Ada nggak sesuatu barang yang benar-benar kau idamkan begitu, yang kau beli? Apa ya? Nggak ada lah pokoknya, jadi ngalir aja pokoknya. Ngalir aja pokoknya, nggak ada pernah ingin beli ini. Tapi
hanya melihat kebutuhan, ujung-ujungnya beli gitu. Tapi bukan karena harus melihat masa lalu, saya dulu pengen beli mobil nih, ujung-ujungnya enggak seperti itu pokoknya. Ngalir aja apa yang bisa dibeli dan cash, bukan kredit, bukan apa, saya beli. Selagi mampu saya beli gitu. Tapi lihat juga kebutuhan. Setiap orang sukses, tadi dirimu bilang terlepas kau tidak mau disebut sukses ya, Yes. pasti pernah kena tipu. Tadi kita udah cerita di awal, kira-kira berapa angka yang pernah, kalau diakumulasikan, yang pernah, Yang terbesar aja lah ya. Nah, yang terbesar. Yang saya ingat tuh satu orang itu 42 itu aja. 42 juta? Yes, tapi itu udah lama sekali dan hilang gitu aja. Nah, kenapa akhirnya aku bisa ikhlas? Ya sudahlah, kalau bukan rezekinya seperti itu. Apa sih yang membuat Karena berharap tuh nggak enak, jadi ya udah ikhlaskan. Berharap bayar, orang bayar kan nggak enakan, apalagi udah lama. Jadi lebih baik ikhlas. Oke, En. Untuk anak umur 7 tahun pasti dia akan melupakan banyak hal memori tentang orang tuanya setelah dia ditinggalkan. Kau punya role model nggak, En, selain orang tua? Kakak. Apa yang kau lihat dari dia? Kakak nomor pertama? Kakak nomor 3. Apa yang dirimu lihat dari dia? Dia orang yang benar-benar nggak mau lihat adiknya susah. Tuh dia benar-benar yang buat saya tuh kuat. Pokoknya segala sesuatu berkaitan dia, jangan sampai saya tuh nggak mau nggak. Pokoknya saya harus jangan sampai buat dia sedih lah pokoknya. Itu kakak saya nomor 3 itu. Sampai sekarang apapun kesedihan saya, biasa saya cerita sama dia untuk sekarang. Apa yang kau balas secara duniawi untuk dia? Yang sudah kau berikan untuk dia? Banyak, nggak banyak sih. Intinya yang paling kau persiapkan untuk dia? saya udah umrohkan dia, itu aja saya udah bahagia. Saya udah umrohkan kakak saya itu di tahun 2000 berapa ya? Pak saya 2000 berapa? Itu saya umroh 2018 nggak sih? Saya umrohkan dia karena emang kan biasanya orang mengumrohkan mama bapaknya, itu saya mengumrohkan kakak saya itu. Apa yang kau pikirkan, aku harus mengumrahkan kakakku yang ini? Karena dia benar-benar pengganti mama sekaligus bapak bagi saya. Orangnya nggak mau pokoknya itu nggak mau lihat adiknya sedih. Biar dia nggak makan, biar adiknya makan. Itu prinsip kakak yang satu itu. Dan sampai sekarang pun benar-benar harus kakak itu yang saya perhatikan. Oke. Dibanding kakak saya punya 10 saudara. Tanpa membeda-bedakan ya, Iya, tapi karena memang tapi itu emang spesial di hati saya. Gitu. itu ada kamera, En. Kalau kakakmu nonton mau ngomong apa? Pokoknya jaga kesehatan aja. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Karena sekarang dia lagi sakit diabetes kan. Semoga kita sembuh aja. Jangan jaga kesehatan, jangan banyak pikiran karena anak-anak udah besar kan. Jadi harus memikirkan diri sendiri aja. Gitu. Apa yang ingin kau lakukan lagi untuk dia? Ngomong ya. Untuk kakak Apa? sih, Pelan-pelan. untuk kakak sih, Pelan-pelan. pokoknya apapun yang dia minta, insyaallah kita dia manggil saya, Ila, lakukan. Itu aja. Pokoknya yang terbaik buat kakak, pokoknya apa enggak gitu. En, terakhir kita udah mau selesai bincang-bincang di Cakep Buntal. Kau punya tips nggak, En, buat orang yang ingin berusaha di awal mereka harus apa, kemudian strateginya seperti apa, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain, terutama keluarganya? Apa yang mungkin bisa kau sampaikan, En? Ini sebelumnya saya juga ada sosok yang baru masuk di lingkungan hidup saya, itu mertua saya, bapak dan mama mertua saya. Itu benar-benar juga karena lama nggak punya mama bapak, itu ya. Jadi mereka berdua tuh seperti benar-benar Orang tua kandung? iya, jadi orang tua kandung. Itu benar-benar jadi pengganti sosok yang benar lama udah nggak ada ya. Dan itu alasan kau nggak boleh keluar dari rumah itu ya? Benar. Mertua saya tuh benar-benar orang. Jadi ini buat orang-orang yang benci sama EN, yang bilang EN terlalu pelit bla bla bla, dia nggak dibolehkan mertuanya.
keluar dari rumah. Kau udah pernah dengar kan itu kan? Yes. Dia tidak dibolehkan orang tuanya. Dia udah beli rumah, udah beli tanah. Bukan tidak mau tinggal, tidak boleh. Nggak boleh. Kasih tahu En. Mertua sayang dengan saya. Sayang dengan saya, makanya tidak boleh keluar benar. Karena saya pun gini ya, udah lama dari puluhan tahun. Iya. Saya nggak punya orang tua kan, dia Iya. sayang kalau misalnya tinggal orang tua yang udah hadir kan. Sekarang kan, nah itu saya mau fokus ke rumah mertua aja dulu. Oke, kira-kira apa Den? Tips Tips untuk jadi apa nih? jadi orang yang ingin berusaha, pengusaha lah, pemula. Dengan modal seadanya. Itulah untuk yang punya modal dulu ya. Yang punya modal, usahakan Anda tuh harus tahu dulu usaha apa yang Anda ingin buka. Jadi bukan hanya semata-mata Anda punya modal, berarti Anda punya apa ya? Punya ambisi untuk berhasil di usaha itu. Enggak semua. Jadi harus terjun dulu. Harus selam dulu. Itu yang baru punya, yang udah punya modal. Jadi yang nggak punya modal juga nggak usah kecil hati, karena penggerak dari usaha itu bukan modalnya sebenarnya, tapi otak dari yang mau berusaha. Gitu. Itu aja ya. Iya, itu aja. Oke. Karena saya orang yang nggak punya modal. Saya hanya modalnya hanya berapa ya, 1 juta ya tahun 2010. Itu pun terakhir ya. Tapi saya punya ini. Keinginan. Ini apa kata orang tuh? Saya mau boleh nggak narsis sedikit? Boleh silakan. Ini Saya tempatmu En. itu orangnya nggak pintar-pintar amat, Oke. nggak bodoh, nggak kaya. Tapi saya bisa baca, bukan baca peluang, tapi saya cakap. Ini bisa nih jadikan apa? Jadikan uang. Ini bisa jadikan uang nih. Ini orang yang bisa saya dekati untuk mendapatkan sesuatu, bukan merugikan ya, tapi maksudnya sama-sama untung. Jadi kita harus gesit, cakap tadi itu, cakap bukan cakap setengah, harus cakap jadi orang gitu. Jujur juga ya. Dalam berusaha. Jujur pasti. Kalau nggak jujur kita nggak akan dapat kepercayaan. Udah nggak punya uang, terus kita nggak jujur kan, nggak aneh juga ya. Oke, En, thank you. Dan terakhir, ada tips yang mungkin lupa diomongkan En adalah jangan lupa sedekah. Yes. Karena dia nggak mau ngasih tahu, dia nggak mau dianggap riak sih sebenarnya. Karena dia, ini aku sebagai tekawan lah ya, bukan sebagai hostnya Cakap Buntal. Karena beberapa hal yang dilakukannya lewat sedekah memang tidak pernah dipublikasikannya, tidak pernah diberitahukannya kepada orang lain. Itu poin paling penting dari EN yang saat ini berada di posisi ini. Oke, En, thank you. Yes, you're welcome. Udah hadir di Cakap Buntal, dan jangan lupa juga subscribe Yellow Ponsel. Namanya Yellow Channel. Kami sih nggak perlu di subscribe. Iya, yang penting, yang penting ditonton ya. Ditonton sampai habis. Iklannya jangan di skip. Yang pakai premium ya terima kasih. Pakai YouTube Premium terima kasih begitu. Dan jangan lupa juga di komen, di share di Rumah Jurnalis Pontianak. Kita bakal bercakap-cakap lagi dengan sejumlah narasumber yang lain, menggali, mengorek semua kehidupannya, dan kita bakal mengambil satu pelajaran penting dari semuanya. Akhir kata, saya Edo Buntal. Ciao, salam Cakap Buntal.